Halo, perkenalkan nama saya Rafirda Suhantata Tarigan. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 289205046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD MAK AK. Materi yang ingin saya bahas hari ini ialah utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu satu, utang-utang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Kedua, termasuk di dalamnya utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, uang muka dari perusahaan afiliasi, utang kredit bank jangka panjang, dan lain-lain. Yang ketiga, utang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan AT, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi utang-utang lain. Utang obligasi, apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang. Dalam hal sulit mencari utang yang jumlahnya dari satu sumber, perusahaan dapat mengeluarkan surat obligasi. Harga jual obligasi tergantung pada tarif bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga jual obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya. Pengeluaran obligasi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan. Catatan pengeluaran obligasi. Obligasi yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai nominalnya. Jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominalnya, maka akan dicatat tersendiri. Jika harga jual lebih besar dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening agio obligasi. Dan jika harga jual lebih kecil dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening disagio obligasi. Pengeluaran obligasi dapat dicatat dengan dua cara, yaitu satu, yang dicatat hanya obligasi yang terjual, atau dua, obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2005, PT Manopos merencanakan pengeluaran obligasi sebesar Rp1.000.000 dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan uang. Misalnya, transaksi penjualan yang terjadi seperti di bawah. Jurnal yang dibuat sebagai berikut. 1. Yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% dari Rp1.000.000. Jurnalnya tidak ada jurnal. Yang kedua, 1 April 2005, obligasi nominal Rp700.000 dijual dengan kurs 105%. Kas di debit Rp735.000. Utang obligasi di kredit Rp700.000. Agio obligasi Rp35.000 di kredit. 18 Juli 2005, obligasi nominal Rp100.000 dijual dengan kurs 99%. Kas di debit Rp99.000. Disagio obligasi di debit Rp1.000. Utang obligasi di kredit Rp100.000. 2. Obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% dari Rp1.000.000. Jurnalnya obligasi yang belum terjual di debit Rp100.000. Otorisasi utang obligasi di kredit Rp1.000.000. 1 April 2005, obligasi nominal Rp700.000 dijual dengan kurs 105%. Kas di debit Rp735.000. Utang obligasi di kredit Rp700.000. Agio obligasi Rp35.000 di kredit. 18 Juli 2005, obligasi nominal Rp100.000 dijual dengan kurs 99%. Kas di debit Rp99.000. Disagio di obligasi di debit Rp1.000. Utang obligasi di kredit Rp100.000. Obligasi juga bisa dijual dengan cara dipesan terlebih dahulu. Dalam cara ini, pembeli membayar uang muka dan akan melunasi pada tanggal tertentu. Dalam penjualan obligasi melalui pesanan, surat obligasi baru diserahkan kepada pembeli bila harga obligasi sudah dilunasi. Jumlah yang belum dilunasi dicatat oleh perusahaan sebagai piutang dan jumlah obligasi yang dipesan dikreditkan ke rekening utang obligasi dipesan.
Satu, yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% dari 1 juta rupiah atau nominal satuannya Rp1.000. Di jurnal tidak ada jurnal. 1 Mei 2005 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 101%. Pembayaran pertama sebesar 40%. Kas di debit Rp80.800. Piutang pesanan obligasi di debit Rp121.200. Utang obligasi dipesan di kredit Rp200.000. Wagio obligasi di kredit Rp2.000. 1 Juli 2005 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 lembar, sama dengan 60% dikali 75 lembar dikali Rp1.010, sama dengan Rp45.450. Kas di debit Rp45.450. Piutang pesanan obligasi di kredit Rp45.450. 1 Juli 2005 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Utang obligasi dipesan Rp75.000 di debit. Utang obligasi di kredit Rp75.000. 2. Obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10%, Rp1 juta. Nominal per lembarnya Rp1.000. Obligasi yang belum terjual di debit Rp1 juta. Otorisasi utang obligasi di kredit Rp1 juta. 1 Mei 2005 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 100%. Pembayaran pertama sebesar 40%. Kas di debit Rp80.800. Piutang pesanan obligasi di debit Rp121.200. Utang obligasi dipesan di kredit Rp200.000. Agio obligasi di kredit Rp2.000. 1 Juli 2005 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 lembar, sama dengan 60% dikali 75 lembar dikali Rp1.010, sama dengan Rp45.450. Kas di debit Rp45.450. Piutang pesanan obligasi di kredit Rp45.450. 1 Juli 2005 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Utang obligasi dipesan di debit Rp75.000. Obligasi yang belum terjual di kredit Rp75.000. Apabila pada tanggal penyusunan neraca masih ada pesanan obligasi yang belum dilunasi, maka saldo rekening utang obligasi dipesan dilaporkan di neraca menambah utang obligasi. Sedang rekening piutang pesanan obligasi dilaporkan dalam kelompok aset lancar jika akan dilunasi dalam masa 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan di aset lain-lain. Rekening agio obligasi menambah utang obligasi dalam neraca, sedang di sagio dilaporkan mengurangi utang obligasi. Baik, demikian penjelasan tentang materi utang jangka panjang dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.